Kadang yang nggak jadi pas ya. herannya tuh kenapa nggak selalu tertangkap sama kamera atau nggak pas gitu. Begitu kamera on ada gitu kejadian nggak sampai kayak gitu loh Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doi. Saya Sandi. Masih di PM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman kita akan menceritakan beberapa pengalaman yang dari beberapa penelusuran yang memang tidak tertangkap kamera atau di belakang layar. Selain itu, menurut Kang Edoy, setelah eksplor, mana lagi tempat yang menurut Kang Edoy agak wadaw atau beberapa ada kejanggalan pas kita pulang? Dulu sih pernah saya kan melakukan eksplor, penelusuran. Yang waktu itu teman-teman, malah saya belum ketemu sama Kang Sandi ya waktu itu. Sebelum kita eksplor bareng berarti ya? Sebelum kita eksplor bareng, jadi pernah ada kejadian. Jadi waktu itu saya masih jalan sama kru lama gitu, belum bareng sama Kang Sandi. Soalnya dulu Kang Edoy eksplornya live ya Kang? Iya. Jadi sendiri-sendiri. Kalau dulu kan memang saya itu penelusurannya live gitu teman-teman. Pada waktu itu saya sama tim itu udah nemu sih Kang, udah nemu salah satu lokasi. Dan kita langsung menuju ke lokasi itu. Cuman sayangnya di lokasi pertama itu kita nggak dapat izin Kang. Dipersulit gitu? Ya, sulit lah untuk masuk ke lokasi tersebut. Nah, tetapi untungnya ketika pas kita lagi prepare, kita tuh ketemu sama warga yang ada di situ Kang. Warlock lah ya. Disitulah kita ngobrol datang ke sini tujuannya apa gitu. Nah sampai akhirnya dari obrolan gitu, karena memang kita di lokasi tersebut nggak dapat izin, dia punya tuh satu lokasi Kang, masih rekomendasi kita gitu. Ada tuh salah satu tempat yang menurut si warga tuh aman buat live ya. Di situ tempatnya sohor gitu kan. Ya udahlah, sampai akhirnya kita mutusin ke lokasi yang kedua itu Kang. Karena info dari warga. Udahlah kita berkemas, beresin barang-barang, lanjut ke lokasi 2. Nah, dan sesampainya di sana Kang, kita tuh masih dipersulit. Karena hal apa tuh Kang? Perizinan. Karena memang kadang-kadang ya kita juga susah ya untuk misalnya dapat nih tempat bagus lah buat diekspor, tapi kadang-kadang satu perizinannya susah, kedua tuh akses ya, apalagi musim hujan atau jauhnya gitu dari kita parkir ke tempatnya tuh kadang-kadang suka jauh banget. Terus apa lagi Om? Jadi pas kita nyampe lokasi itu kan memang kawasan villa Kang waktu itu. Jadi kita dihadang sama security pada waktu itu. Tanyalah tujuan kita datang ke situ mau apa gitu kan. Ya udah kita cerita kalau kita dapat rekomendasi tempat nih dari salah satu warga yang tadi ketemu sama kita gitu. Nah, si security itu bilang Kang, jadi memang dulu itu pernah lokasi tersebut tuh memang sudah diangkat
sama salah satu kreator ya pada waktu itu. Tetapi setelah si kreator itu melakukan penelusuran, itu ada imbasnya, Kang. Karena apa tuh Kang biasanya? Atau entah karena dia sesajen atau itu apa? Kang, itu. Jadi pada waktu itu si salah satu kreator datang ke tempat itu melakukan ritual dulu, Kang. Sebelum penelusuran. Kayak ngundang gitu ya? Iya. Buat sebelum penelusuran itu melakukan ritual, ngundang sosok-sosok yang ada di situ gitu. Tapi setelah selesainya eksplor, mereka langsung pulang gitu. Ya, yang mungkin bisa dibilang penghuni di situ tuh merasa terganggu gitu, Pak. Udah diundang, diacak-acak gitu ya. Si kasarnya gitu lah gitu ya. Diacak-acak dan udah ditinggal pergi gitu aja gitu. Nah, makanya imbaslah ke warga yang ada di situ gitu kan. Sampai ada beberapa kejadian si warga sering kesurupan, terus ada kejadian banyak lah gitu. Yang imbasnya ke warga sekitar. Makanya si security itu nggak ngasih izin pada waktu itu. Takutnya mungkin terjadi hal seperti sebelumnya. Takutnya terulang lagi gitu kan. Tapi di situ saya sama tim nggak putus asa, Kang. Tetap tuh nyari-nyari gitu. Maksudnya kita berusaha lah buat dapat izin ke tempat itu gitu. Sampai akhirnya oke, kita kasih izin, tapi dengan satu syarat, nggak ada yang namanya ritual. Siap, kata saya gitu kan. Karena memang kita melakukan penelusuran itu pada waktu itu nggak ada ritual, udah serialnya aja langsung gitu. Karena live juga kan? Iya, karena live juga. Nah, saya kan sebelum penelusuran itu nyari-nyari informasi dulu kan. Lokasinya itu seperti apa. Jadi di villa itu ada kejadian satu keluarga itu dibantai, kan. Dibantai gitu. Jadi dibunuh di tempat itu. Tapi si tempatnya tuh gede atau kecil sih kan rumahnya? Waktu itu ada 2 rumah, kan. Berdempetan gitu. Apa ke atas? Enggak, ada. Jadi berseberangan gitu kan. Cuma dua rumah gitu. Nah, cuman yang kejadian pembunuhan itu terjadinya di rumah yang memang nggak terlalu besar sih, kan. Gitu. Cuman 2 tingkat gitu. Ada lumayan gede lah ya. Gitu. Malahan si security juga bilang kalau misalkan dia keliling pas kontrol malam tuh, kan, sering ada lah gitu penampakan banyak sosok yang sering ngeliatin tuh, yang nunjukin di rumah itu gitu. Makanya ya udahlah, kita tambah penasaran kan, pengen buktiin gitu. Karena itu tantangan tersendiri kan buat para konten kreator yang live streaming malam-malam itu. Nah, sebelum kita masuk aja udah ada tuh, kan, gangguan. Udah ada. Sebelum masuk komplek. Sebelum masuk juga gitu. Sebelum masuk ke rumah itu. Udah di lokasi ini gitu. Udah ada gangguan. Udah ada gangguan tuh. Bukan saya sendiri sih, semua tim yang ada di situ. Jadi kan memang saya tuh waktu itu kan penelusuran itu selalu sendiri ya. Tapi tetap kan ada tim yang mantau gitu. Cuman dari kejauhan lah gitu. Dari kejauhan. Itu udah ada suara kayak kakek-kakek gitu, kan. Ketawa gitu. Tapi jelas gitu suaranya. Jelas suara kakek-kakek gitu. Cuman pada waktu itu nggak digubris lah sama kita, karena memang penasaran, pengen masuk ke rumah itu. Nah, setelah saya masuk ke rumah itu udah mulai tuh, kan, gangguan gitu. Kayak ada suara benda jatuh gitu, tapi si bendanya itu nggak ada gitu, kan. Pas dicari itu nggak ada. Nggak ada di tempatnya, tapi kedengarannya tuh suaranya gitu, tuh. Ada suara. Itu kan posisinya 2 tingkat tuh rumah tuh. Nah,
yang pada waktu itu satu keluarga itu di bantai di situ pas di lantai 2-nya kan, yang di atas di atas gitu. maaf kayaknya infonya tuh di apa, di bantainya tuh apa karena perampokan atau keluarganya sendiri yang habisin semua? Itu sih katanya dirampok. Oh, perampokan berarti, Perampok kriminal lah ya. Iya. Nah saya nyoba tuh naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang saya menuju ke lantai atas. Saya tuh masuk di, kalau nggak salah di lantai atas itu ada 3 kamar kan, ada 3 kamar. Di situ ada gitu kan, ada bekas peluru gitu yang nembus ke kaca. Oh, masih apa? Masih nggak diberesin gitu, masih ada Masih bekas-bekasnya. bekas peluru itu masih ada di situ. Brutal kali ya kejadiannya. Makanya asli itu horor banget. Dari orang juga, wah udah benar-benar kuat tuh kan. Yang dirasain gitu. Yang dirasain dari situ. Sambil sebat lah ya. Sambil nah saya kan telusuri itu satu-satu kamar, tapi nggak ada sih Kang, nggak ada sosok atau apa ya tertangkap sama kamar itu, nggak ada Kang. Nggak ada sama sekali gitu. Kadang kita juga ekspor susah ya buat buat apa sih, pembuktian hal yang nampaknya gitu. Ya justru itu teman-teman, makanya kenapa setiap kita melakukan penelusuran itu digambarkan sama Kang Sandi gitu Ya, melalui sketsanya, karena memang kalau pengen ketangkap kamera itu memang susah banget gitu kan. mungkin yang kita tampilin tuh apa yang dirasain sama Kang Idoy sama tim juga gitu, baru saya visualisasikan lewat gambar aja. Nah setelah itu kan udah tuh selesai. Hal Jadi, apa sih Kang Idoy yang sehabis dari tempat itu sih yang ngerasa apa gitu yang beda, entah itu ke cuman yang badan, saya rasain itu lebih ke badan aja sih Kang. lebih ke badan ya. Kalau untuk sosok yang tertangkap kamera itu memang nggak ada. Susah ya. Nah tapi setelah kita selesai eksplor di situ, kita tuh istirahat dulu kan, minum kopi dulu kan waktu itu. Tapi masih di Nah, tempat lokasi kejadian. Tapi ada tuh Kang, muncul lagi suara si kakek itu, ada ketawa lagi gitu di tempat itu, gak jauh. Di situ kita pada heran juga gitu kan, orang udah tengah malam nggak ada orang sama sekali, tapi ada suara yang ketawa gitu. Dan sampai akhirnya kita mutusin untuk pulang gitu. Nah, setelah beres dari situ ada hal atau yang dirasain badan nggak setelah pulang dari situ, setelah sampai ke rumah atau di jalan, Kang Idoy pribadi? Kalau itu, kalau di yang dirasain sama badan tuh ada Kang. Cuman pas saya ngedit video itu pas naik ke lantai atas tuh Bang, kelihatan. Jadi kayak ada bayangan putih di jendela. Nampak gitu. Di Di belakang si jendelanya. di luar gitu, di luar. Posisinya di luar. Posisinya di luar. Dia tuh kayak pakai baju putih, terus rambutnya panjang, cuma di sampingnya itu kayak kayak ngebentuk muka gitu Kang, muka sosok anak kecil gitu. Cuman nggak jelas ya. Lebat apa stay berdiri? Jadi pas arah ke situ aja Kang ketangkapnya. Pas naik tuh. Karena nggak mungkin ya. Nggak Pas naik kamera lurus ke arah jendela, tangkap tuh. Cuman pas balik lagi itu udah nggak ada Kang. Dia cuma sepintas aja gitu. Itu ketahuan pas saya ngedit video itu.
Terus setelah editan selesai, saya langsung tidur kan waktu itu. Nah di mimpi Kang datangnya Kang. Oh justru lebih ke mimpi ya? Lebih ke mimpi. Apa tuh yang Kang Edo rasain? Didatengin atau? Jadi di mimpi itu saya didatangin sosok kakek-kakek Kang. Sosok kakek. Mungkin yang ketawa Iya. tadi itu ya? Mungkin yang ketawa waktu itu gitu di lokasi. Datangin sosok kakek-kakek. Dia bilang kayak gini, kamu pengen tahu ada apa aja di rumah itu gitu. Nah sampai di mimpi itu saya dibawa bukan ke lokasi itu, ke rumah itu lagi gitu. Tapi si tempat sama kayak realnya kita datengin. Sama saya dibawa masuk tuh ke tiap kamar. Di mimpi itu memang ada beberapa sosok gitu kan, banyak. Dia tuh mungkin kayak nunjukin ke Kang Ido ya, cuman lewat mimpi. Cuma lewat mimpi. Nih di kamar ini ada ini, kamar ini ada ini. Ternyata memang banyak sosoknya gitu. Bahkan bukan cuma saya yang waktu itu mimpi kan gitu. Malah kru saya juga gitu, salah satu kru Sama gitu. sama juga, cuman didatengin sosok perempuan sama anak kecil. Oh beda aja. Gitu. Nah si sosok perempuan itu bilang kayak gini, kalau misalkan kalian penasaran ada apa aja di rumah itu, saya tunggu. Gitu, jadi nyuruh balik lagi ke lokasi itu kan. Lebih ke apa? Lantang ya itu. Lebih ke kayaknya sih dia pengen ngebuktiin gitu. Kalau misalkan waktu itu kita balik lagi ke lokasi itu, kayaknya memang identitasnya lebih kuat gitu loh kan. Kayaknya gitu. Cuman pada waktu. Tapi kan Edo mutusin buat enggak. Sana kalau enggak. Kita enggak datangin ke lokasi itu lagi gitu, karena memang yang pertama perizinannya memang sulit ya, sulit juga gitu, dan nggak mau ada masalah lagi gitu lah kan gitu. Mungkin itu sih Kang pengalaman yang paling wadau berarti ya. Paling wadau gitu. Sebenarnya masih banyak ya setelah kita ekspor ke tempat-tempat yang udah kita publish ya Kang. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang belum kita sharing lah ya kan. Belum kita sharing, terus juga nggak dapat dari video gitu. Mungkin nanti kita bahas lagi ya. Iya, nanti kita bahas lagi karena beberapa hal yang nggak ke-publish. Karena di setiap lokasi itu kan memang ada kejanggalan-kejanggalan. Iya. Nanti kita bahas lagi untuk video selanjutnya teman-teman. Mungkin kita juga akan eksplor lagi ya Kang untuk kedepannya. Cuman cuaca belum memungkinkan saat ini, hujan terus. Untuk saat ini cuacanya memang hujan terus gitu. Nah itu teman-teman, jadi beberapa kejadian di belakang layar gitu yang teman-teman tidak tahu kejadian seperti apa, karena memang kita juga sulit untuk ngasih cuplikan karena memang kejadiannya itu selalu tidak tepat gitu, tidak pas ketika kamera on gitu kan. Kadang pas kitanya yang nggak ngeh gitu. Cuman ada dari beberapa video yang memang tidak sengaja tertangkap sama kamera gitu. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya Kang ya. Untuk pembahasan malam ini. Saya Doi, saya Sandi. Kita undur pamit. Kita ketemu lagi di next video. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.